Jadi dunia itu gampang mengantarkan kepada lupa terhadap tujuan. Itu kalau di pondok itu seringkali dipesankan kepada orang tua itu. Nek nyangoni anak iki ojo kakean gitu. Apa itu ya? Kalau butuhnya itu 300, jangan kamu kasih 1 juta, jangan kamu kasih ini. Karena itu bisa melupakan banyak hal. Jadi, nah dalam hadis yang saya baca itu, yang saya pahami ya tentu saja bukan nas. Kami berharap agar ada perwakilan dari putra-putra, karena saya tadi tanya kepada panitia yang diundang siapa, ada masyayikh diundang. Karena itu kemudian judulnya ngaji bersama masyayikh, karena nanti harapannya ada yang datang dan memberi sambutan-sambutan ngaji bersama dengan Gus Bahak, dengan masyayikh. Karena kami juga kepingin, saking senengnya dengan forum ini itu ada datang, karena kami cinta dengan ngaji ya. Salah satu pesan Mbah Maimun itu adalah saking senengnya ngaji, rumah itu harus dibuat ngaji. Karena kalau rumah itu dibuat ngaji, rumah itu seperti pesantren. Rumah itu anak-anak ngerti bapaknya ngaji itu luar biasa itu. Saya itu diantara momen paling senang itu kalau tahajud itu, pas tahajud itu anak saya bangun. Jadi agak GR sedikit-sedikit. Diantara momen paling senang itu saya pas tahajud, sujud, saya lirik anak saya bangun, itu memorinya itu pasti luar biasa. Ya Allah, orang tua saya ternyata tahajud. Jadi kadang-kadang ibadah itu perlu riak itu perlu riak. Hanya ketika ini Mas Latif datang menyampaikan kepingin ngaji, itu dengan sangat-sangat senang tanpa berpikir panjang, monggo saya panggil ketua pondok, ini urusannya dengan ini, pokoknya kalau mau ngaji monggo, formatnya seperti apa. Lalu karena hari-hari ini saya agak banyak tugas sehingga banyak keluar, lalu datang-datang katanya di musola kok tiba-tiba dilanggar. Terus ada yang usul katanya pakai meja bundar kayak ini. Terus saya bilang ini kayak nggak begitu ngaji kalau meja bundar ini. Saya pikirannya ILC, ini kok jadi ILC. Saya sungkan sama Gus Bahak nanti itu kalau saya seperti ILC. Karena saya tahu persis gaya ngaji itu seperti apa. Ya, saya senang sekali kalau ada ngaji itu, senang ya. Yang saya pahami itu dari sebuah hadis dari Nabi itu, dunia itu gampang mengantarkan kepada lupa terhadap tujuan. Kalau di pondok itu gini, ini kalau di pondok ya, saya ini sebetulnya sambutan tapi sambil menunggu adik saya biar saya juga sungkan sama Gus Bahak, biar terkesannya saya enggak ngatur apa-apanya, saya agak ini biar agak inilah. Jadi dunia itu gampang mengantarkan kepada lupa terhadap tujuan. Itu kalau di pondok itu seringkali dipesankan kepada orang tua itu. Nek nyangoni anak iki ojo kakean gitu. Apa itu ya? Kalau butuhnya itu 300, jangan kamu kasih 1 juta, jangan kamu kasih ini. Karena itu bisa melupakan banyak hal. Jadi, nah dalam hadis yang saya baca itu, yang saya pahami ya tentu saja bukan nasnya ya, kecuali dunia yang digunakan untuk zikir kepada Gusti Allah. Semalam itu kebetulan saya ngaji di Demak,
semalam itu ngaji hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari di Masjid Demak, ngaji di Masjid Demak itu ngaji hikam, salah satu pembahasannya adalah masalah-masalah ini. Itu kecuali yang digunakan untuk zikir dan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Nah, yang berikutnya itu atau orang yang belajar dan orang yang mengajar. Saya kadang berpikir itu ada istimewa apa ya, kok ada belajar atau mengajar, gitu ya. Terus saya pikir-pikir itu ternyata belajar mengajar itu tidak hanya soal mendapatkan ilmu, menjadi mendapatkan bimbingan, tapi itu melahirkan komunitas. Melahirkan komunitas. Istri saya itu punya santri satu. Itu tidak jelas, drop out sekolah, lalu oleh istri saya itu ditarik, ayo belajar sama saya. Yang berat dari pembelajaran itu adalah teman, komunitas. Setiap kali datang ke rumah, itu temannya itu sudah di luar, untuk mengajak kembali bergabung ke masa lalunya, komunitasnya. Nah, bayangkan kalau kemudian orang-orang yang punya kelebihan uang itu punya komunitas muta'alliman au mu'alliman. Itu hampir pasti itu terkontrol. Karena kata Syekh Romdon Al-Buti itu, ya kata Syekh Romdon Al-Buti itu, orang kalau sudah punya, katanya Syekh Romdon Al-Buti itu, orang kalau sudah punya kelebihan itu sudah harus punya rencana. Karena kalau kelebihan ini tidak punya rencana, itu kelebihan ini bisa bermasalah kalau tidak punya rencana yang baik. Dan rencana-rencana yang baik ini adalah salah satunya melalui komunitas muta'alliman au mu'alliman. Saya senang sekali secara pribadi itu, rasanya senang ini. Saya nelpon Gus, ini harus di respon kalau memang pengen belajar muta'alliman au mu'alliman ini harus benar-benar harus menjadi komunitas. Nah, itu saya senang belajar mengajar itu punya majelis-majelis yang muta'alliman au mu'alliman itu ya, walaupun capek-capek ya saya senang. Karena itu punya majelis-majelis, setiap apa gitu punya majelis-majelis itu. Saya punya majelis di Semarang setiap 36 hari sekali, kalau Jawanya itu selapanan. Saya punya majelis di Semarang, saya juga punya majelis di Pati, di mana gitu. Jadi karena yakin betul dengan au muta'alliman au mu'alliman. Dan itu yang saya pahami dari hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang meniti jalan mencari ilmu itu akan dimudahkan untuk masuk surga. Nah, saya pikir perjalanan dari Semarang ke sini ini banyak malaikatnya itu, yang kelihatannya mengantarkan kepada surga. Makanya saya melihat wajahnya kok kayak malaikat-malaikat itu. Karena bagi saya ini itu bukan soal apa, ini bukan soal sekedar mencari ilmu, tapi ini tuh soal komunitas. Komunitas muta'alim dengan komunitas mu'alim. Apa ini? Dan ini niat ngaji, oh ya senang sekali.
namanya, luar biasa itu. Hanya dalam riwayat yang sanatnya itu monggo Kak Rosid, ini keponakan saya, ini putranya Kiai Ubab Maimun. Ini Gus Rosid, ini keponakan saya, ini istrinya orang Madura. Orang Madura ini. Monggo. Oh Gus Umam, jadi nanti ngijilon Gus Umam. Ini adiknya Gus Bah. Ini Gus Umam. Nah ini adiknya Gus Bah. Ini ketua P3, yang ini sekretarisnya. Jadi agak kolusi ini. Monggo. Ini ya. Banyak ada riwayat yang sebetulnya itu riwayatnya tidak begitu kuat, tetapi banyak dipakai. Ada dua majelis, yang satu majelis zikir dan yang satu majelis muta'alliman atau aliman tadi itu. Kanjeng Nabi mengapresiasi dua-duanya, tapi Kanjeng Nabi lebih memilih yang majelis taklim itu. Makanya rasanya seperti berdosa gitu, kalau ada orang niat belajar tapi kemudian tidak direspon, itu rasanya seperti apa. Makanya ya saya serahkan aja lah, monggo. Kalau ini, kalau di pondok itu tambah antik lagi, melanggar semua aturan sistem pembelajaran. Nggak ada yang namanya santri ditolak, itu nggak ada. Kamu datang ke Naruan jam berapapun niat mondok, itu nggak perlu ditanya KTP dulu, itu nggak langsung ya diterima sebagai santri. Itu kalau nggak punya level kepercayaan diri itu ya Masya Allah repot. Siapa tahu kan bawa bom kan ya. Tapi itu nggak ada, itu santri ditolak itu nggak ada. Karena kiai-kiai itu percaya betul dengan aliman atau muta'alliman man salaka thariqan itu. Makanya salah satu resep yang sering disampaikan kiai itu paling gampang itu, kalau nggak naik itu bawa tiket pulang. Pokoknya kalau nggak dinaikkan saya boyong. Itu sering kali kiai itu kalah itu. Terpaksa harus dinaikkan. Dulu ada cerita di Mesir itu, di Al-Azhar itu, orang Thailand katanya. Kalau di sana itu kalau mau lulus itu minimal harus hafal itu 8 juz Al-Quran. Nah dia itu nggak lulus-lulus, itu terkendala 8 juz Al-Quran itu. Sudah bertahun-tahun ujian itu nggak pernah lulus. Lulusnya itu katanya itu datang membawa tiket pergi ke Thailand. Begitu ujian yang diserahkan itu tiketnya. Ini kalau kamu nggak luluskan ya saya pulang, kalau nggak lulus ya pulang, nggak lulus ya pulang. Kalau saya pulang nggak dapat ijazah, kamu yang dosa katanya. Habis ujian terus pulang ya lulus itu. Salah satu haji-haji yang dilakukan oleh santri-santri terhadap para dosennya, para kiai, dan di sarang itu dulu kiai itu banyak yang seperti ini, kalah kalau sudah kalah kalau sudah dinyatakan kalau nggak lulus itu pokoknya. Saking semangatnya untuk jangan sampai orang itu terputus dari belajar. Dan itu yang membuat adik saya itu yang di wakil gubernur itu senengannya kalau bikin kaos itu tulisannya Mazil tu Taliban. Saya masih seorang santri. Saya masih seorang santri. Karena itu di pagi-pagi saya tadi itu jamaah kan pagi-pagi, terus melihat ada ini di background ada gambarnya Gus Bah besar itu. Oh ini kalau tahu Gus Bah itu bisa lari dia itu. Bapak masuk ke sini itu sudah langsung pulang langsung itu. Itu bisa langsung pulang. Karena
kalimat mazil tu toliban itu luar biasa. Saya masih sebagai seorang santri dan akan terus menjadi santri. Santri itu adalah torikoh, kalau dalam bahasanya Mbah Maimun itu. Belajar itu adalah torikoh. Ada orang datang kepada Mbah Maimun dari Situbondo, sudah guru itu, dan sekarang akrab dengan saya, cerita. Saya dulu pernah itu sowan ke Mbah Maimun minta biat torikoh, mau biat torikoh. Lalu kata Mbah Maimun itu sederhana, kamu apa nggak sadar, kamu mulang itu torikoh, kamu mengajar itu torikoh, nggak ada torikoh yang lebih baik untuk kamu daripada mengajar. Kamu nggak perlu torikoh yang lain, ini kamu tekuni, itu adalah bekal untuk pergi ke surga, untuk pergi ke surga. Dan sampai sekarang ya dia nggak ngambil torikoh, torikohnya kalau ditanya ya torikohnya itu ya belajar mengajar itu, yang kemudian diadopsi oleh banyak orang, pembelajar sepanjang zaman, pembelajar sepanjang hayat, itu adalah torikoh. Dan itulah yang kita pelajari di pesantren, terutama di pesantren murid-muridnya Mbah Maimun itu mempelajari itu. Dan karena itulah kita itu senang kalau ada orang yang belajar mengajar, dan betapa senangnya kami ketika tiba-tiba ada utusan pengen ngaji bareng, pengen ngaji ya ahlan wa sahlan ahlan wa sahlan. Ada orang-orang yang mulia di Lirboyo itu ya, ini cita-cita sebelum nanti ini Gus Baha ini ya, biar Gus Baha agak tenang ya. Di Lirboyo itu ada namanya itu kiai terkenal itu Kiai Mahrus Ali. Itu orang top pengasuh, di antara pengasuh besar di Lirboyo itu Kiai Mahrus Lirboyo. Gurunya ayah saya, Mbah Maimun itu gurunya itu di Lirboyo itu Mbah Mahrus. Mbah Mahrus itu kalau Ramadan itu posonan itu apa? Nyantri Ramadan. Dan itu kalau posonan itu kayak jadi santri kembali, itu sudah pengasuh top. Itu datang ke diantaranya ke Senori ngaji ke Mbah Ndol itu sama putranya, mondok lagi untuk beberapa waktu, 15 hari 20 hari itu mondok, saking menikmatinya gaya hidup itu. Jadi aliman muta'aliman itu luar biasa. Dan dulu itu dipraktekkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu pernah melakukan kesalahan. Ketika ditanya, kamu kok hebat? Yang nanya itu muridnya. Setelah ini ya. Baik, ini mungkin adik saya sudah datang ini ya. Baik. Siapa? Oh ya, ini ada Mbah Ubab. Ini Rawi, ini kakak saya, kakak tertua Kiai Abdullah Ubab Maimun. Ini putra Mbah Maimun yang paling sepuh. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini kakak saya. Baik, saya tidak bisa melanjutkan. Ini sudah ada para guru-guru, dan nanti ini setelah ini Gus Baha, setelah itu kita minta kalam mauidhah dari Gus Ubab Kiai Haji Abdullah Ubab Maimun.
Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf jika dalam penyambutan banyak yang tidak berkenan. Itu ada tumbler-tumbler ini karena istri saya ini aktivis di bidang sampah, sehingga di pondok ini sudah 0% untuk urusan sampah. Sehingga itu pakainya lepek-lepek itu karena istri saya tidak mau nanti ada yang dibuang sampahnya. Dan tumbler-tumbler jika ini dibuat apa itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Umat Desain. Kali ini kita sudah mendengarkan sambutan beliau Gus Gofur. Siapa sih Gus Gofur? Gus Gofur itu putranya Mbah Maimun yang kelima. Dari sambutan beliau tadi kita sudah mendengarkan bahwa di dunia ini itu gampang mengantarkan kepada lupa dengan tujuan. Yang saya pahami setelah mendengarkan sambutan beliau itu bahwa memang betul ya, dunia itu gampang mengantarkan lupa kepada tujuan, kecuali dunia ini digunakan untuk zikir. Itu saya bisa masuk di akal dan saya pahami itu bahwa benar dunia itu bisa mengantarkan lupa. Banyak sekali contoh-contohnya di kalangan masyarakat kita dan kita lihatlah tetangga kita bahwa orang itu lupa beribadah tetapi dia mengejar dunia. Banyak sekali dari kita yang rela banting tulang, yang rela bekerja keras demi mengejar dunia. Padahal tujuan kita hidup di dunia ini itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita itu lupa. Dan sering banget kita itu melihat orang yang bekerja keras siang dan malam sampai lupa akan ibadahnya. Bahkan beliau itu meninggalkan sholatnya, meninggalkan zikirnya, ya seperti itu. Benar-benar lupa dengan tujuan, kecuali orang-orang yang menggunakan dunia ini untuk berzikir. Contohnya orang pada ke musola, orang pada ke masjid menggunakan masjid, zikir di masjid, sholat berjamaah. Itulah orang-orang yang sebenarnya tidak lupa dengan tujuan. Nah, coba kita cross check diri sendiri. Coba kita cross check masing-masing. Apakah benar kita lupa dengan tujuan kita, ataukah kita masih tetap dalam tujuan kita? Dan analoginya itu gampang banget ya. Tadi dari Gus Gofur bahwa kalau di pondok itu santri hanya butuh 300.000 untuk mondok, itu jangan dikasih berlebih. Misalkan butuh 300 dikasih 1 juta. Nah, itu akan melupakan hal-hal yang penting ya. Jadi contoh kita lah, kita hidup untuk cara-caranya untuk kehidupan sehari-hari bersama keluarga butuh 3 juta, tetapi kita punya uang 10 juta tiap bulannya. Nah, itu benar-benar bisa membuat kita lupa. Contoh, saya punya motor 1 karena saya punya uang lebih, jadi motornya 2. Padahal 1 aja cukup, tetapi karena kita punya uang lebih, makanya beli 2. Dan yang 1 itu pun nganggur, dan itu banyak terjadi di kalangan masyarakat kita. Nah, apa sih yang harus kita
lakukan kalau seperti itu ya. Makanya satu, tetap harus beribadah, dan tadi juga Gus Gofur sudah ngendika ya, kita itu bertorikoh dengan ngaji. Nah, saya juga pernah mendengar ya bahwa apabila orang ngaji itu gampang dimudahkan masuk surga. Ya, semoga sambutan Gus Gofur ini yang sangat bermakna buat saya ya, dan buat teman-teman itu bisa dimasukkan ke hati dan bisa berpikir lagi apakah kita sudah lupa dengan tujuan kita di dunia ini atau tidak. Semoga sambutan Gus Gofur dan penjelasan saya bisa bermanfaat buat teman-teman yang mendengarkan, dan jangan lupa like, subscribe, and share channel ini, bahwa like, subscribe itu gratis. Dan yang sudah like dan subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.